Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kiri kanan depan belakang katakan kepada mereka, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Kita masih dalam serial khotbah selama bulan ini. Masih ada 3 seri khotbah lagi. 10, 17, 24, 31. Masih sampai 31. Kita masih dalam serial khotbah kebenaran tentang akhir zaman dalam Injil kasih karunia Allah. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat dari kitab Wahyu. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang mengejar akhir zaman dari kitab Wahyu. Dan banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang menakutkan, kitab yang mengerikan. Kalau saudara menganggap kitab Wahyu adalah kitab yang menakutkan, yang mengerikan, artinya saudara salah waktu saudara membaca kitab Wahyu. Saudara salah mengartikan ayat-ayatnya. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan sama saudara minggu yang lalu, kitab Wahyu terdiri dari lambang, dari simbol. Ada lambang-lambang di dalamnya, ada simbol-simbol di dalamnya. Itu sebabnya jangan pernah mengartikan kitab Wahyu berdasarkan pengertian saudara sendiri. Ini berbahaya. Yang terbaik adalah biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Artinya saudara harus mencari ayat-ayat yang lain sebagai referensi untuk mengartikan ayat-ayat dalam kitab Wahyu. Atau untuk mengartikan lambang-lambang, simbol-simbol dalam kitab Wahyu. Kalau saudara bisa mengartikan ayat-ayat dalam kitab Wahyu dengan benar, maka Alkitab mengatakan, kitab Wahyu mengatakan, saudara akan berbahagia waktu saudara membaca kitab Wahyu. Amin. Berbahagialah ia yang membaca dan yang mendengar kata-kata nubuatan serta melakukannya, karena waktunya sudah dekat. Kita hari ini kita akan lanjutkan kitab Wahyu. Kita akan melihat bagian-bagian yang dikatakan Tuhan Yesus kepada gereja. Dan ini banyak membuat orang Kristen menjadi takut. Tapi saya percaya hari ini saudara tidak lagi menjadi takut, tapi saudara akan berbahagia. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 13. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Yohanes melihat ada 7 kaki dian dari emas. Betul? Kemudian Yohanes melihat di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Betul? Jadi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kaki dian. Ada di center. Kalau saudara menempatkan Yesus menjadi center, ada di pusat, dalam seluruh area kehidupanmu, di dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam karir, maka saya percaya segala sesuatunya akan menjadi indah, harmonis, dan damai. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat 17, 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi perhatikan baik-baik, di sini Yohanes melihat Tuhan Yesus. Waktu Yohanes melihat Tuhan Yesus, Yohanes tersungkur di depan kakinya seperti orang yang mati. Padahal kita tahu bahwa Yohanes adalah murid yang bersandar di bahu Yesus semalam sebelum Yesus diserahkan. Dan Yohanes adalah murid yang mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan dia selalu berkata, saya adalah murid yang paling dikasih. Tapi waktu Yohanes melihat Tuhan Yesus, dia tersungkur. Seperti orang yang mati. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan selalu berkata, jangan takut. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan takut. Amin. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Aku adalah yang awal dan akhir. Jadi apapun yang kamu hadapi hari ini, perhatikan baik-baik, jangan takut. Itu belum final, itu bukan akhir. Firman Tuhan adalah final statement yang akan terjadi dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat 19, perhatikan baik-baik. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Banyak orang Kristen yang memiliki pandangan tentang kitab Wahyu bahwa seluruh yang tertulis dalam kitab Wahyu sudah terjadi.
Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, kitab Wahyu terdiri dari 3 bagian. Perhatikan baik-baik. Bagian yang pertama di sini, Wahyu pasal 1 ayat 19 berkata, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi bagian yang pertama, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, yang Yohanes lihat pada saat itu. Nah, ini semua terdapat dalam Wahyu pasal 1. Dan Wahyu pasal 1, saya mau saudara mengerti, Wahyu pasal 1 adalah rangkuman dari seluruh isi kitab Wahyu. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat, apa yang Yohanes lihat saat itu. Yohanes melihat ada kaki Dian, betul? Dia melihat ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kaki Dian. Kemudian, baik yang terjadi sekarang, tuliskanlah yang terjadi sekarang. Nah, ini semua terdapat dalam Wahyu pasal 2, pasal 3. Kalau saudara baca Wahyu pasal 2, pasal 3, di dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, saudara akan menemukan ada 7 gereja di sana. Yang dimaksud dengan 7 gereja di sini adalah gereja Tuhan Yesus yang ada di dunia ini. Kemudian Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 22, dan tuliskanlah baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, yang akan datang. Nah, ini semua terdapat dalam Wahyu pasal 4 sampai Wahyu yang terakhir. Tadi saya katakan bahwa dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, saudara akan menemukan ada 7 gereja. 7 gereja di sini berbicara tentang 7 gereja Tuhan Yesus yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Nah, setelah itu, saudara tidak akan menemukan lagi gereja Tuhan Yesus di dunia ini. Saudara akan menemukan gereja lagi, tapi bukan di dunia, tetapi gereja ada di mana? Di surga. Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 7. Kenapa? Karena gereja jemaat Allah sudah diangkat. Amin. Itu sebabnya minggu yang lalu kita melihat Wahyu pasal 7, Yohanes mendapat penglihatan di hadapan takhta anak domba. Ada sekumpulan besar orang banyak yang tidak pernah terhitung banyaknya dari suku, bangsa, bahasa. Amin. Jadi gereja ada di surga. Itu sebabnya saya membuat bagian ini supaya saudara bisa menempatkan posisi saudara, posisi saya di dalam kitab Wahyu. Karena ingat baik-baik, saya pernah sampaikan sama saudara, waktu Allah melihat ke dalam dunia ini, setiap kali kamu baca Alkitab, ingat ini, setiap kali Allah melihat ke dalam dunia ini, ada 3 kelompok besar orang. Siapa aja? Yang pertama, bangsa Yahudi. Yang kedua, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa kafir. Yang ketiga, jemaat Allah. Jadi saudara harus bisa menempatkan dirimu dalam kitab Wahyu. Jadi Wahyu pasal 4 sampai pasal 7, gereja sudah ada di surga. Saudara boleh baca. Betul? Jadi setelah itu, Wahyu pasal 8 sampai 19, gereja tidak lagi menjadi pokok pembicaraan dalam kitab Wahyu. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kitab Wahyu adalah bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Jadi tempatkan dirimu secara tepat dalam kitab Wahyu. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, kalau apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 8, pasal 19 terjadi di dunia ini, gereja sudah ada di surga. Amin. Gereja sudah ada di surga. Kenapa? Karena gereja sudah diangkat. Jadi saudara nggak perlu takut. Kalau apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 8 sampai 19 terjadi di dunia ini, itu bukan untuk gereja. Itu untuk bangsa-bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Saudara siap diberkati? Oke. Wahyu pasal 1 ayat 20. Hari ini saya mau fokus kepada gereja. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Jadi di tangan kanan Allah ada 7 bintang. Dan ketujuh kaki Dian emas itu. Dan ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Jadi saya mau saudara mengerti, di tangan Allah ada kaki Dian, ada 7 bintang. Apa yang dimaksud dengan ketujuh bintang? Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dalam bahasa aslinya adalah messenger, pembawa berita di dalam jemaat. Siapakah mereka? Pendeta, pengkhotbah, penginjil. Amin. Kemudian, dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ada 7 gereja.
Kalau saudara baca kitab Wahyu ada 7 gereja. Apa aja? Efesus. Betul? Smyrna. Apalagi? Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ada 7 gereja. Seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara, dari ke-7 gereja ini, ada 5 gereja yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Dan 2 gereja dipuji oleh Tuhan Yesus. Semua teguran, semua pujian berhubungan dengan Yesus sebagai pusat, sebagai center. Karena tadi pada awalnya adalah Yohanes mendapat penglihatan, ada 7 kaki dian, dan di tengah-tengah kaki dian, di senternya ada seorang anak manusia. Siapakah dia? Yesus. Yesus menjadi pusat, menjadi center di dalam gereja. Ada 7 gereja, sekali lagi saya ulangi, 5 gereja ditegur oleh Tuhan Yesus, hanya 2 gereja yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Semua teguran, semua pujian sehubungan dengan Yesus sebagai pusat, sebagai center. 5 gereja ditegur oleh Tuhan Yesus, karena Yesus tidak lagi menjadi pusat, menjadi center di dalam gereja. 2 gereja dipuji oleh Tuhan Yesus, karena Yesus tetap menjadi pusat, menjadi center dalam 2 gereja ini. Kalau di dalam gereja hanya berbicara aku, saya, kita, kami, bagaimana begini, bagaimana begitu, tanpa menyinggung Yesus, atau Yesus hanya menjadi, nama Yesus hanya sebagai tambahan, artinya Yesus tidak menjadi pusat, menjadi center dalam gereja ini. Oke? Jemaat yang pertama, jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat pada zaman para rasul. Jemaat Efesus adalah jemaat yang pertama. Jemaat pada zaman para rasul. Pada waktu itu mereka kehilangan kasih yang semula. Mereka kehilangan kasih yang semula. Kita lihat firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun demikian aku mencela engkau. Ditegur oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada jemaat Efesus? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Ingat baik-baik, semua teguran, semua pujian sehubungan dengan Yesus sebagai pusat, sebagai center. Kenapa mereka kehilangan kasih yang semula? Karena Yesus tidak lagi menjadi pusat di gereja Efesus. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kasih yang semula? Apa yang dimaksud dengan kasih yang semula? Siapa yang menulis kitab Wahyu? Yohanes. Yohanes yang sama, yang menulis kitab Wahyu. Yohanes mendapat pewahyuan yang luar biasa tentang kasih. Ingat, apa itu kasih? 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Apa itu kasih? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa itu kasih? Bukan kamu, bukan saya yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi saudara. Apa itu kasih yang semula? Kata semula di sini dalam bahasa Yunaninya adalah protos. Dari kata protos, saudara dapat bahasa Inggris prototype. Bentuk yang semula. Kasih yang semula, terjemahannya adalah protos agape. Apa itu protos agape? Apa itu protos agape? Apa itu kasih yang semula? Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Protos agape, kasih Bapa. Aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Dengan kata lain, Tuhan mencela jemaat di Efesus karena jemaat di Efesus tidak lagi memiliki kesadaran betapa Bapa mengasihi mereka. Bukan kasihmu kepada Bapa, tapi mereka telah kehilangan kesadaran. Mereka tidak lagi memiliki kesadaran betapa Bapa mengasihi mereka. Kenapa? Karena Yesus tidak lagi menjadi pusat, menjadi center. Itu sebabnya saya selalu kasih tahu sama saudara. Sebelum mulai khotbah, saya selalu minta saudara mengucapkan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Ini kasih yang semula. Bukan kasih kamu kepada Bapa, tapi kasih Bapa kepada kamu. Amin. Jemaat Efesus kehilangan ini. Mereka tidak lagi memiliki kesadaran betapa Bapa mengasihi mereka. Mereka kehilangan ini. Dan Tuhan berkata begini, ini yang menakutkan orang Kristen. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mereka dalam banget jatuhnya. Mereka tidak lagi memiliki kesadaran betapa Bapa mengasihi mereka, tapi mereka memiliki kesadaran yang sebaliknya. Betapa Bapa marah sama saya, betapa Bapa membenci saya. Betapa dalamnya mereka telah jatuh.
Dan Tuhan berkata gini, bertobatlah, change your mind. Rubah pikiranmu. Amin. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak merubah pikiranmu, kamu telah dalam jatuhnya. Bapa mengasihi kamu, tapi kamu berpikir Bapa membenci kamu, Bapa mengutuk kamu, Bapa menghukum kamu. Kalau kamu nggak rubah pikiranmu, aku akan mencabut kaki dianmu. Nah, ini membuat banyak orang Kristen menjadi takut. Dan banyak orang Kristen mengartikan kehilangan keselamatan. Dicabut kaki diannya. Nah, saya mau saudara mengerti, kaki dian adalah benda penerangan di mana? Di bait Allah. Satu-satunya benda penerangan di dalam bait Allah. Kalau kaki diannya diambil, apa yang terjadi dalam bait Allah? Gelap. Kalau kamu tidak lagi memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi kamu, tetapi sebaliknya yang diberitakan di dalam gereja adalah betapa Tuhan membenci kamu, betapa Tuhan marah sama kamu, betapa Tuhan mengutuk kamu, apa yang terjadi? Saya percaya jemaatnya satu persatu akan pergi. Gereja semakin gelap, semakin gelap, semakin redup, semakin redup, semakin redup, akhirnya tutup. Ini yang terjadi pada gereja Efesus. Dan sekarang mereka sudah tidak ada lagi. Berakhir jemaat di Efesus. Sudah mengerti sampai di sini? Jadi, tapi banyak orang Kristen yang mengartikan salah. Aku akan mencabut kaki dianmu. Oh, kita akan kehilangan keselamatan. Kalau saudara mengartikan mencabut kaki dian, artinya gereja kehilangan keselamatan. Ini bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan tentang gereja, tentang domba-dombanya. Yohanes pasal 10. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya Yesus adalah gembala yang baik? Apa definisi gembala yang baik? Gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa yang percaya Yesus curahkan darahnya buat saudara, buat saya? Dia dibangkitkan untuk menjadi gembala yang baik buat saudara. Artinya saudara adalah domba-dombanya. Apa yang Yesus katakan tentang domba-dombanya, tentang saudara, tentang gereja. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti. Ini kata pasti yang ketiga yang saudara temukan. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah ketemu. Kamu pasti diselamatkan dari murka Allah. Kamu pasti diselamatkan oleh hidupnya. Dan hari ini kamu ketemu lagi satu pasti. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Bilang sama kiri kanan, kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan seorang pun, tidak ada seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Ayatnya jelas? Ada bagian yang nggak jelas? Tolong kasih tahu saya mana yang nggak jelas. Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu ada sesuatu yang nggak jelas, yang terbaik adalah cari referensi. Dan yang pertama ini pribadi saya cari pasti ke Yohanes, karena Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Otomatis gaya bahasanya pasti sama. Setiap penulis memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Yang pertama kali adalah saya langsung refer ke Yohanes, ke Injil Yohanes, atau ke surat Yohanes. Saya selalu mencari apa artinya. Betul? Jadi aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ingat tadi Yohanes mendapat penglihatan, ada malaikat ketujuh jemaat. Di tangan Yesus ada malaikat ketujuh jemaat, dan ada kaki dian, ada gereja. Di tangan Yesus. Saudara di tangan Yesus. Enggak ada yang bisa merebut kamu dari tangan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi inilah yang dikatakan gereja. Tapi ada begitu banyak memang ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan. Padahal tidak ada pertentangan. Pertentangan hanya terjadi dalam pikiran saudara. Sesungguhnya tidak bertentangan. Kalau saudara mau cari bahasa aslinya, kalau saudara mau cari konteksnya, lihat konteksnya. Ada begitu banyak orang Kristen yang memakai ayat-ayat yang setuju bahwa orang Kristen bisa kehilangan keselamatan. Bagaimana dengan Ibrani pasal 6, Pak? Bagaimana dengan Ibrani pasal 10, Pak? Apabila kamu sengaja berbuat dosa, maka tidak lagi korban.
untuk menghapus dosa itu. Nah, ini di luar konteks. Ini bukan berbicara untuk orang percaya, ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ketika mereka sudah tahu kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya korban untuk dosa mereka, tapi kalau mereka sengaja kembali lagi ke bait Allah, mempersembahkan korban binatang, nggak ada lagi korban yang bisa menghapus dosa mereka. Ini konteksnya. Amin. Ada lagi yang mengatakan, Pak, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan, di hari-hari terakhir, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Di sini Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang selama ini nggak percaya sama Tuhan Yesus. Di mana pada hari terakhir ketika Tuhan menampakkan dirinya, Alkitab berkata, semua bangsa akan meratap. Kenapa meratap? Karena selama ini mereka tidak percaya sama Yesus. Dan ketika Yesus menampakkan diri di awan-awan, mereka baru tahu, oh Tuhan, ampuni kami Tuhan, selama ini kami nggak percaya Tuhan. Ternyata benar Tuhan, Engkau adalah Mesias, terlambat. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga di hari terakhir, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapaknya? Percaya kepada anak. Kamu percaya kepada anak? Kamu diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari tangan siapa? Dari tangan Yesus. Saudara berbahagia? Amin. Kembali lagi kepada ketujuh jemaat. Perhatikan baik-baik. Kembali ke tujuh jemaat. Jadi jemaat yang pertama adalah jemaat Efesus. Ini berbicara tentang gereja pada zaman para rasul. Kemudian jemaat yang kedua adalah jemaat di Smyrna. Ini adalah jemaat yang menderita. Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Jangan takut atas apa yang kamu derita. Dan ini berakhir tahun 313 sesudah Masehi, sesudah Yesus. Kemudian jemaat yang ketiga adalah jemaat di Pergamus. Ini gereja pada zaman Konstantin. Kemudian jemaat di Tiatira, ini berbicara tentang gereja Katolik Roma. Dari tahun 590 sesudah Masehi sampai sekarang masih ada. Dan saya mau kasih tahu, 4 jemaat yang terakhir ini, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, adalah gereja yang masih ada sampai dengan sekarang, sampai kedatangan Tuhan. Kemudian jemaat di Sardis ini berbicara tentang gereja Protestan, sejak zaman reformasi Martin Luther, masih ada sampai dengan sekarang. Kemudian jemaat di Philadelphia, nah ini jemaat di Philadelphia. Ini merupakan gambaran jemaat yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Kenapa jemaat di Philadelphia dipuji oleh Tuhan Yesus? Kita lihat firman Tuhan. Wahyu pasal 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau Tuhan Yesus buka pintu buat saudara, nggak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Amin. Aku tahu bahwa kekuatanmu nggak seberapa. Aku tahu kekuatanmu gak seberapa. Namun, engkau menuruti firmanku. Engkau menuruti firmanku. Artinya apa? Yesus tetap menjadi pusat, menjadi center di dalam gereja ini. Amin. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Apa yang terjadi? Seperti yang tadi saya katakan, apa yang terjadi kalau saudara mau menempatkan Yesus sebagai center, sebagai pusat di dalam gereja? Apa yang terjadi sama gereja ini? Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam gereja, maka ini akan terjadi sama gereja yang menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai center. Maka aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Saya punya kabar baik buat saudara. Kalau saudara selalu mau menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam hidupmu, maka Tuhan akan melindungi saudara pada hari pencobaan yang akan datang untuk mencobai semua orang yang diam dalam bumi ini. Saudara terproteksi sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Jadikan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam hidup. Selalu lihat firman Tuhan. Selalu pandang Yesus. Amin. Ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus kembali menegur jemaat yang terakhir, Laodikia. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan
mengetuk. Ingat baik-baik, semua teguran, semua pujian sehubungan dengan Yesus sebagai pusat, sebagai center. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Di mana Yesus? Di luar. Di muka pintu. Yesus ada di luar gereja, di depan pintu gereja, mengetuk. Artinya Yesus tidak lagi menjadi pusat, menjadi center di dalam gereja. Jemaat Laodikia, Yesus adalah kepala dalam gereja. Betul? Dia adalah kepala. Dia pemerintah dalam gereja. Dia nomor satu dalam gereja. Tetapi apa yang terjadi? Dia di luar. Di luar gereja. Dia tidak lagi menjadi kepala. Dia tidak lagi memerintah di dalam gereja. Dia tidak lagi menjadi pusat, menjadi center. Kalau Yesus tidak memerintah, tidak menjadi kepala, siapa yang memerintah dalam gereja? Siapa yang memerintah dalam gereja? Laodikia dalam bahasa Yunani, Laodikeus, yang artinya justice of the people. Atau men rule. Umat yang memerintah. Bukan Tuhan. Umat yang memerintah. Kenapa mereka bisa berkuasa? Kenapa umat bisa memerintah? Ingat baik-baik, justice of the people. Umat yang memerintah. Saya mau sudah mengerti, gereja bukan demokrasi. Gereja adalah teokrasi. Apa itu? Jelas garis kepemimpinan. Teokrasi adalah yang pertama Tuhan menjadi kepala. Tuhan memberikan visi kepada pastor, baru pastor disampaikan kepada jemaat. Jemaat mensupport visi yang pastor terima dari Tuhan. Tetapi kalau terjadi demokrasi dalam gereja, gereja hancur. Visi Tuhan nggak jalan. Visi Tuhan bisa disingkirkan. Yang tadinya dari Tuhan kepada pastor, pastor sampaikan kepada jemaat, dan jemaat berkata, oh nggak bisa dong Pak, nggak bisa begitu, harus begini, harus begitu. Selesai, Tuhan bisa disingkirkan. Oke? Nah kenapa bisa terjadi di dalam jemaat di Laodikia? Kalau saudara baca terus ayatnya, mereka berkata gini, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Mereka semua isinya orang kaya. Kasih persembahan besar, tapi setelah kasih persembahan besar, maunya ngatur. Jangan Bethesda Church menjadi gereja di Laodikia. Saya tahu semua jemaat saya, saudara orang yang diberkati. Tapi saudara tidak bermegah di atas dasar kekayaan saudara. Saudara bermegah di atas dasar kasih karunia. Amin. Mereka berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi saudara berkata, aku tahu segala sesuatu yang ada padaku semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah ini yang terjadi sama jemaat di Laodikia. Mereka ngatur. Oh nggak bisa dong begini, nggak bisa begitu. Visi Tuhan tersingkirkan. Visi Tuhan tersingkirkan. Jadi saya berharap jangan pernah jadikan gereja ini gereja di Laodikia. Biarlah gereja ini menjadi gereja di Philadelphia. Yang menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai center. Amin. Tetap menuruti firman Tuhan. Tetap menjadikan dia sebagai pusat, sebagai center. Jadi ada 7 gereja di sini. Sudah ada mengerti? Oke. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang kebanyakan membuat orang Kristen menakutkan. Kalau saudara perhatikan baik-baik surat kepada ke-7 jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat ke-7 jemaat. Jadi dari Tuhan kepada pendeta. Dari Tuhan kepada pastor. Betul? Perhatikan baik. Di akhir suratnya selalu Yesus berkata, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan barang siapa menang di sini? Barang siapa menang, ia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Barang siapa menang, ia tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Barang siapa menang, ia akan selalu mengenakan pakaian putih. Barang siapa menang, dia akan kedudukan bersama-sama dengan Bapa di surga, sebelah kanan. Barang siapa menang. Siapa yang dimaksud dengan barang siapa menang di sini? Banyak orang Kristen yang takut, aduh, saya menang gak ntar ya? Saya mengalami kematian kedua gak ya? Takut. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kau. Apakah yang dimaksud dengan barang siapa menang di sini? Apakah orang-orang yang waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, orang-orang ini tidak didapati bercacat, tidak bercelah, tidak ada perbuatan dosa sekalipun? Apakah demikian?
Kalau halnya demikian, maka tidak ada orang yang menang. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Wahyu pasal 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa yang dimaksudkan kematian yang kedua? Kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 21, ingat, jangan tempatkan dirimu di Wahyu pasal 21. Karena waktu Wahyu pasal 21 terjadi, saudara di mana? Ada di surga. Wahyu pasal 21, apa yang dimaksud dengan kematian yang kedua? Di situ dikatakan, orang-orang yang tidak percaya, betul? Orang-orang yang penakut, keji, pembunuh, pendusta, dan lain sebagai macamnya, teman-temannya. Mereka adalah orang-orang yang mendapat bagian dalam alam maut, atau istilahnya kematian kedua. Tetapi saya punya kabar baik, itu semua bukan berbicara tentang saudara, bukan bicara tentang saya. Itu semua berbicara tentang orang-orang yang belum diselamatkan. Amin. Tahukah saudara bahwa Alkitab tidak pernah menyebut orang percaya dengan sebutan-sebutan yang demikian? Tidak percaya, penakut, keji, pembunuh, pendusta, pemburit, dan lain sebagainya. Alkitab tidak pernah menyebut orang percaya dengan sebutan-sebutan yang demikian. Bagaimana caranya Alkitab menyebut saudara, menyebut saya? Orang-orang percaya. Alkitab selalu menyebut saudara dengan sebutan orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan lain sebagainya macamnya. Kalau saudara lihat jemaat di Korintus, seperti yang sudah saya sampaikan sama saudara. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang paling bandel. Paling bandel. Saya tidak menyuruh saudara menjadi orang Kristen yang bandel. Tapi jemaat di Korintus, di dalam gereja terjadi perselisihan, saling menuntut. Mereka mencari nasihat dari orang-orang yang bukan orang percaya, dan saling menuntut, saling menyerang. Ini terjadi di gereja di Korintus. Kemudian mereka menyembah berhala. Terjadi perjinahan di sana. Tapi tahukah saudara bagaimana Paulus menyebut mereka? Jemaat-jemaat di Korintus, Paulus menyebut mereka dengan sebutan ini. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Bagaimana caranya Paulus menyebut jemaat di Korintus? Kepada jemaat Allah di Korintus. Wow. Yaitu mereka yang dikuduskan. Kamu orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Sama seperti orang-orang Kristen yang lainnya. Wow. Kamu adalah orang-orang yang dikuduskan Allah dalam Kristus Yesus. Semua orang Kristen adalah orang-orang yang dikuduskan Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Saya percaya tidak ada seorang pun dari orang Kristen di lubuk hatinya yang paling kecil mau berbuat dosa. Nggak ada. Dan saya selalu katakan sama saudara, jangan berbuat dosa. Kenapa? Dosa merusak. Dosa menghancurkan hidupmu. Dosa membuat hidup kamu menderita. Tetapi kita nggak bisa menutup mata. Terkadang kita berbuat sesuatu yang salah. Kita bisa berbuat dosa. Tetapi ingat kebenaran ini. Kamu ada di tangan Tuhan. Ketika kamu jatuh di tangan Tuhan. Kamu aman. Amin. Kamu selamat. Bukannya berarti kamu bisa berbuat seenak-enaknya. No. Ini kamu harus tahu kebenaran ini. Karena kebenaran ini akan mengubahkan kamu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Ingat, kasih karunia pribadi Yesus itu sendiri. Kasih karunia menerima kamu apa adanya. Tapi kasih karunia tidak akan pernah membiarkan kamu apa adanya di situ terus menerus. Alkitab berkata kasih karunia mendidik kamu.
Amin. Supaya kamu meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya kamu punya hidup yang bijaksana, adil, beribadah kepada Allah di dunia ini. Kamu di tangan Yesus. Amin. Itu sebabnya sebagai orang percaya, tantangannya adalah seberapa saudara tidak tergoncangnya di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, seberapa saudara tidak bergoncangnya. Tapi kebanyakan orang Kristen tergoncang. Kenapa saya sakit? Mungkin saya ada dosa. Kenapa saya nggak berhasil? Mungkin Tuhan marah sama saya. Saudara tergoncang. Itu sebabnya saya katakan, sebagai orang Kristen, tantangannya adalah seberapa saudara tidak tergoncangnya di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen ketika mengalami sesuatu yang buruk tergoncang. Aduh, Tuhan marah sama saya. Oh Tuhan, itu bukan suara Roh Kudus. Itu suara si pendakwa. Itu suara si pendakwa. Jadi, apa yang dimaksud dengan barang siapa menang? Barang siapa menang? Ia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Ia tidak akan binasa. Siapa yang maksud orang yang menang di sini? Biar Alkitab yang menerjemahkan jangan tebak-tebak, karena tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat yang jelas artinya. Itu sebabnya jangan sampai ayat-ayat yang jelas artinya dikacaukan oleh ayat-ayat yang tidak jelas artinya, merampok damai sukacita saudara dan mengganti dengan ketakutan. Barang siapa menang? Siapa yang menang di sini? Yang tidak akan pernah mengalami kematian kedua. Karena nggak boleh bertentangan dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10. Betul? Apa yang Yesus katakan tentang domba-dombanya, tentang gereja? Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Kamu pasti tidak akan binasa dan tidak seorang pun yang merebut kamu dari tanganku. Siapa yang dimaksud dengan menang di sini? Orang percaya. Saudara dan saya. Amin. Nanti saya akan buktikan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa menang? Siapa yang menang? Oke. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ia tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen selalu memakai pakaian putih di hadapan Tuhan. Nggak semuanya bilang amin. Kenapa? Ingat baik-baik, di atas kayu salib telah terjadi pertukaran tempat. Divine exchange. Yesus menggantikan posisi saudara, seharusnya kamu yang tergantung di sana. Tapi dia gantikan posisimu, dia yang tergantung di sana. Amin. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. 3 rasul mengatakan, dia tidak berdosa, di dalam dia tidak dosa, dia tidak mengenal dosa. Tetapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Dia menjadi dosa. Apakah karena dia berbuat dosa? Tidak, dia menjadi dosa. Karena dosamu, karena dosa saya, ditanggungkan di tubuhnya. Dia yang tidak berdosa, dia menerima dosa kita. Dia menjadi dosa karena kita. Saudara dan saya yang menggantikan posisinya Yesus, supaya kamu yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa? Karena kamu menerima kebenaran Yesus. Telah terjadi pertukaran tempat. Yesus terima dosamu, kamu terima kebenaran Yesus, supaya kamu dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan karena iman. Jadi saya punya kabar baik, semua orang Kristen, semuanya di hadapan Allah, kamu semua memakai jubah putih. Amin. Dan namamu tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan. Ini sesuai, sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan pasti mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Artinya apa? Namamu tidak akan pernah dihapus. Ingat, kita sudah belajar tentang imam besar. Nama-nama bangsa Israel diukir di pundak, di dada. Diukir, bukan ditulis. Ditulis bisa dihapus, diukir nggak bisa dihapus. Amin. Namamu tidak akan dihapus dalam kitab kehidupan. Berbahagia? Yes. Satu lagi, perhatikan baik-baik. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya.
Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapanya. Dan Paulus berkata, Allah telah memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan Dia di surga, di sebelah kanan. Jadi siapakah yang dimaksud dengan barang siapa menang di sini? Barang siapa menang. Ini tulisan Yohanes. Barang siapa menang. Kita tanya, Yohanes, siapa yang menang? Yang pertama kali saudara harus tanya, jangan cari dari kitab lain. Yang pertama kali saudara harus tanya sama Yohanes. Yohanes, siapa yang kamu masuk menang di sini? Yohanes bilang gini, seperti tadi kan, kamu telah kehilangan kasihmu yang semula. Apa itu kasih yang semula? Tanya sama Yohanes, apa sih kasih yang semula? Karena dia mendapat pewahyuan tentang kasih. Bukan kamu yang mengasihi, Bapa yang mengasihi kamu. Kamu kehilangan kasih yang semula. Kamu telah kehilangan. Kamu tidak lagi memiliki kesadaran betapa Bapa mengasihimu. Kamu hilang ini. Kamu udah dalam jatuhnya. Terlalu dalam. Kamu tidak lagi memiliki kesadaran betapa Bapa mengasihimu. Justru kamu memiliki kesadaran betapa Bapa membenci saya. Betapa Bapa menghukum saya. Betapa dalamnya kamu jatuh. Lakukan lagi apa yang semula kamu lakukan. Miliki lagi kesadaran betapa Bapa mengasihi saya. Amin. Sudah mengerti sampai di sini? Siapa yang menang di sini? Kita tanya Yohanes. Yohanes, siapa yang kamu maksud menang di sini? Yohanes bilang begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir baru. Siapa di sini yang lahir baru? Kamu adalah orang-orang yang menang. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dia adalah orang yang menang. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa sih kategori kemenangan kamu? Apa sih? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Imanmu. Iman kita. Dan Yohanes kembali menegaskan, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Barang siapa menang. Yohanes, siapa yang menang di sini? Semua yang lahir dari Allah. Dia adalah orang yang menang. Apa kategori kemenangan saya? Apa dong? Persembahan saya? Bukan. Inilah kemenanganmu, imanmu. Siapakah dia yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Amin. Siapa di sini yang percaya Yesus adalah anak Allah? Mati buat saudara, bangkit buat saudara. Kamu adalah orang yang menang. Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Saudara berbahagia. Yes. Saudara punya kepastian. Ini yang namanya jaminan keselamatan. Banyak orang Kristen yang sekalipun hidup di bawah kasih karunia tapi gak punya jaminan keselamatan. Kasihan, hidupnya menderita, Pak. Jadi semua yang lahir dari Allah. Dan Paulus juga berkata begini. Bukan hanya Yohanes, tapi Paulus berbilang begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Paulus menggambarkan hidupmu, hidup saya sebagai sebuah pertandingan. Pertandingan saudara, pertandingan saya namanya pertandingan iman. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi pertandinganmu, pertandingan saya sekarang adalah pertandingan iman. Ayat sebelum-sebelumnya Paulus berkata kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman. Jadi pertandinganmu pertandingan iman. Yang namanya pertandingan, perhatikan baik-baik. Yang namanya pertandingan, ada start awal, ada finish. Ada garis awal, ada garis akhir. Jadi perhatikan baik-baik. Sejak kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sejak kamu lahir baru, sejak kamu dilahirkan dari Allah, kamu adalah orang yang menang. Sampai garis akhir.
Sampai kamu bertemu muka dengan Yesus, pertahankan imanmu. Itu aja. Pertahankan imanmu. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kamu adalah orang yang menang. Kamu tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Kamu akan selalu mengenakan pakaian putih. Namamu tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan. Dan kamu ada di sebelah kanan Bapa di surga. Amin. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah? Dia adalah orang yang menang. Siapa yang menang di sini? Saudara dan saya. Siapakah yang menang selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, ini perkataan Tuhan, bukan perkataan saya. Ini bukan statement saya, tapi ini statement Tuhan. Yang awal dan yang akhir. Ini final statement yang gak bisa dirubah oleh siapapun. Karena Tuhan berkata, akulah yang awal, aku yang akhir. Amin. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberikan hidup kekal kepadamu. Kamu pasti tidak akan binasa. Nggak ada yang bisa ngerubah, Pak. Kamu pasti tidak akan binasa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari tanganku. Amin. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang datang sama saya, Pak, bagaimana suami saya, Pak? Bagaimana anak saya, Pak? Aduh, anak saya sekarang jauh dari Tuhan, pergaulannya. Saya cuma cukup bilang simple sama orang tua ini. Bu, ingat firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut anak ibu dari tangan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun. Mungkin hari ini dia pergi jauh. Mungkin hari ini dia hidupnya kacau. Tapi ingat, Tuhan juga berkata tentang perumpamaan seorang anak yang hilang. Pada akhirnya anak ini kembali. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari tangan Yesus. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Saudara berbahagia hari ini. Barang siapa menang? Hei, orang-orang menang. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang-orang menang. Amin. Sekali lagi saya ulangi, kamu tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Amin. Kamu akan selalu memakai pakaian putih. Amin. Namamu tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan. Dan kamu selalu ada di sebelah kanan Bapa di surga. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau singa dari Yehuda telah menang, telah memateraikan kami sebagai tanda milik-Mu dengan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang menang. Karena firman-Mu berkata, siapakah mereka yang menang selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati buat kami, mencurahkan darah. Engkau bangkit sebagai pembenaran kami. Dan kami percaya kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Dan Engkau berkata kepada kami, statement yang tidak bisa dirubah. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan hidup yang kekal kepada kami. Dan kami pasti tidak akan binasa. Bukan temporary. Tapi jelas sekali Engkau berkata, kami pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa merebut kami dari tangan-Mu. Kami ada di tangan-Mu. Kami aman. Kami terpelihara sempurna. Dan kami percaya Tuhan, pada saat Engkau datang yang kedua kali, di awan-awan menyatakan kemuliaan-Mu, kami akan diubahkan serupa dengan tubuh-Mu yang mulia. Menyongsong Engkau di awan-awan, naik ke surga, diam dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami tidak mengalami kematian yang kedua. Kami mengenakan pakaian putih. Nama kami tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan. Dan kami berdiri di hadapan-Mu, memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Menerima mahkota kebenaran, menerima reward di Bematos. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang menang, sama-sama kita katakan amin.